Baik, Pak. Alhamdulillah. Masih semangat ini? Semangat. Alhamdulillah ya. Sebelum saya mulai memaparkan materi tentang kurikulum operasional sekolah, saya akan memberikan yel-yel dulu nih, biar kita tetap semangat. Nanti ikutin saya yel-yelnya ya. Ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, sekarang semangat yo semangat. Semangat yo semangat. Semangat. Yuk kita ikut diklat. Yuk kita ikut kelas. Ikut. Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. dunia dan akhirat. Oke, tepuk tangan semua. Oke, Ya, tuh. hebat sekali guru-guru hebat Indonesia ini. Oke, Bapak Ibu, saya akan mencoba presentasikan tentang kurikulum operasional sekolah. Sebelumnya, Bapak Ibu, ada yang sudah tahu tentang kurikulum operasional sekolah? Belum, Pak. Oh, belum. Belum hari, udah tahu. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu tentang ini? Oke ya, kita lanjut ya. Saya Ade Santoso dari Sekolah Kanahor akan melakukan host training tentang kurikulum operasional sekolah, penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, sebelum kita ke proses penyusunan, kita harus tahu dulu, pahami dulu tentang kerangka dasar dari struktur kurikulum. Ya, ini Bapak Ibu, kerangka dasar dari kurikulum. Yang bagian atas itu tetap ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan, ya ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan 8 standar yang lainnya. Ya, ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini yang ditetapkan pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dan yang turunan ke bawahnya, ini ada buku tes pelajaran, bahan ajar, modul ajar, mata pelajaran, dan proyek profil Pancasila. Itu yang sifatnya fleksibel, dinamis, dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Ya, ada visi misi, konteks kebijakan lokal, ada. Nah, dan kurikulum operasional. Nah, ini kita akan membahas tentang kurikulum operasional sekolah. Ya, ini proses menyusun kurikulum operasional sekolah. Nah, bagaimana menyusunnya? Nah, ini proses penyusun dari kurikulum operasional sekolah. Proses penyusunannya dari tujuan pendidikan itu ada turunan ke profil pelajar Pancasila, lalu ke standar nasional pendidikan, terus ke struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen capaian pembelajaran. Ini tetap yang dari pusat, yang setelah kita pelajari di sekolah penggerak ini, ya ini bagian-bagian ini tetap dari pusat. Nah, sekolah bagiannya di mana untuk mengembangkan kurikulum operasional sekolah itu ada di satu, menganalisa konteks karakteristik satuan pendidikan, 2, merumuskan visi misi tujuan sekolah, 3, mengorganisasi pembelajaran, 4, menyusun rencana pembelajaran, dan 5, perancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, untuk menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan itu harus kita teliti, analisis semua tentang karakteristik pendidikan. Kita menggunakan yang sering kita gunakan biasanya menggunakan analisis SWOT. Ya, ada kekuatan, kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana, tantangan kita di mana.
Ya, harapan kita di mana? Seperti itu. Terus yang kedua, itu visi misi sekolah, tujuan sekolah itu harus kita kembangkan sesuai dengan stakeholder kita yang ada. Visi kita apa? Tujuan kita apa? Tidak lepas dari tujuan yang ditetapkan oleh pusat, yaitu profil pelajar Pancasila. Visi misi kita, tujuan kita harus nyangkut ke sistem ini, ya, biar kita mengacu kepada sistem nasional. Terus yang ketiga tentang perorganisasian pembelajaran. Materi ini yang sudah dijelaskan di awal, yaitu tentang modul ajar. Ya, sekarang tidak ada yang namanya RPP, namanya modul ajar, ya seperti itu. Ini diisi pengurusan pembelajaran tentang alokasi waktu, pembagian jam, ya. Kalau kita melakukan sinkronisasi kurikulum, ya kita di sini kita harus buatkan sinkronisasi kurikulumnya dengan industri seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus yang keempat itu menyusun rencana pembelajaran. Ya ini kita buat modul aja sesuai dengan capaian pembelajaran dari pusat turun ke kita seperti itu. Terus pendampingan. Nah, pendampingan itu ada pendampingan jangka pendek, ada pendampingan jangka panjang. Jangka pendek itu bisa per semester, per tahun. Jangka panjang itu 4 sampai 5 tahun. Dan ini analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi misi yang seperti saya jelaskan tadi. Oke, nah ini profil pelajar Pancasilanya ya. Dari visi misi kita apa, misi apa, tujuannya ke profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Kita mengerucut ke sana. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang kita kembangkan. Seperti itu. Mungkin sekian saya, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Pak Ya, Bu Endah, bagaimana? Yang saya ingin tanyakan yang tentang karakteristik menganalisisnya seperti apa untuk karakteristik menganalisisnya, Oh ya, analisis karakteristik gitu. siap, Bu. Contohnya. Ini seperti ini, Bu. Kita buka di slide ya. Ya, analisis karakteristiknya seperti ini. Ya, analisis karakteristik satuan pendidikan itu harus dirumuskan seperti ini, visi misi tujuannya. Misalkan satuan sudah memiliki tujuan, kalau sudah kita langsung sudah memiliki analisis kebutuhan pendidikan, kalau sudah langsung kita sudah memiliki strategi, kalau sudah langsung mendesain pengurusan pembelajaran. Jika di tengah jalan alurnya seperti ini, Bu, flowchartnya seperti ini biar kita paham. Kalau kita misalkan belum punya, kita harus analisis lingkungan. Terus dari situ langsung merumuskan ke visi misi. Jadi visi misi yang kita semua sekolah sepertinya visi misinya harus dirubah, harus kita ulangi, harus kita rubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi kita sekolah-sekolah PK, sekolah SMK Pusat Keunggulan, jadi kita harus merubah visi misi kita menuju dengan seperti yang diarahkan oleh Mas Menteri dan Pak Dirjen Vokasi bahwa SMK itu bisa, SMK kuat menguatkan Indonesia. Seperti itu, Bu, mungkin. Terima kasih. Oke, Bu, terima kasih. Nah, mungkin itu dari saya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, atau Pak Mus ingin bertanya? Pak, mau tanya Pak. Ya, gimana Pak?
Ya, Pak Mus. Jadi ingin bertanya? Oke, Pak. Kalau sudah seperti koneksinya terputus, Pak Mus. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu pemaparan dari saya. Akhir kata, kita sebagai guru di SMK Penggerak, yang menjadi sekolah penggerak, kita harus menguatkan ya peserta didik kita harus mengimplementasikan tentang profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah saya stop rekamannya.